Feng Qiankun, pemuda yang muncul di banyak pusat kekuatan klan iblis, yang penuh dengan api, adalah pusat kekuatan daftar suci lainnya dari klan Feng. Dan dia adalah salah satu dari dua pemimpin dalam pertempuran ini. Pemimpin tim pertama tentu saja adalah orang kuat dari klan iblis yang telah ditangkap oleh Murong Yu. Pusat kekuatan klan iblis itu peringkatnya sedikit lebih tinggi dari daftar suci milik Murong Yu. Karena itu, Murong Yu merasa terancam. Namun, Murong Yu masih mengandalkan serangan diam-diam untuk menangkapnya. Namun, kali ini kedua ras klan Feng dan klan iblis yang bertindak bersama. Oleh karena itu, masing-masing pihak memiliki pemimpin daftar suci dengan peringkat lebih dari 100.000. Feng Qiankun tentu saja adalah salah satu pemimpin klan Feng. Namun, orang kuat dari ras iblis bertanggung jawab untuk menyerang Murong Yu, sementara Feng Qiankun bersandar di belakang untuk mengendalikan formasi. Namun, ketika dia melihat Feng Qiankun, orang kuat dari ras iblis, dia harus keluar. Dia tidak ingin Murong Yu, yang telah dijebak oleh mereka dengan susah payah, dilepaskan oleh klan iblis. Oke, melihat banyaknya ahli dari ras iblis menghentikan serangan mereka, alis Feng Qiankun sedikit berkerut. Dan api yang meletus dari tubuhnya terus-menerus berkedip, dan napas yang sangat berbahaya keluar darinya. Raut wajah banyak iblis yang kuat menjadi stagnan. Kemudian mereka saling memandang, dan kemudian dengan suara bulat melancarkan serangan terkuat untuk membunuh Murong Yu dalam formasi tersebut. Meskipun mereka ingin menyelamatkan klan iblis yang kuat yang disandera oleh Murong Yu. Namun, mereka lebih menghargai hidup mereka. Jangan berpikir bahwa Feng Qiankun hanyalah pemimpin klan Feng, tetapi jika orang gila ini menjadi gila, mereka adalah ahli dari klan iblis. Faktanya, nama orang gila Feng Qiankun sangat keras di keluarga Feng. Kegilaannya tidak hanya terletak pada pembunuhannya, tetapi juga pada kultivasinya. Ada 3 jenius super dalam keluarga Feng. Di antara mereka, kualifikasi tertua adalah Feng Changqiong, yang kualifikasinya melawan langit, dan kekuatannya telah mencapai tempat ke-11 dalam daftar suci. Dan setelah Feng Changqiong adalah Feng Qiankun, seorang jenius. Jika Feng Changqiong adalah jenius pertama dari generasi tua, maka Feng Qiankun adalah jenius pertama dari generasi menengah dan muda. Meskipun peringkatnya saat ini dalam daftar suci hanya mencapai lebih dari 90.000 level, ia jauh di belakang Feng Changqiong. Namun jangan lupa, Feng Qiankun masih muda. Waktu kultivasinya kurang dari 1/10.000 dari Feng Changqiong. Feng Changqiong telah menyatakan secara terbuka pada banyak kesempatan bahwa bakat Feng Qiankun lebih buruk darinya sama sekali, atau bahkan lebih buruk. Begitu Feng Qiankun tumbuh dewasa, adalah mungkin untuk bergegas masuk ke 10 besar daftar suci. Justru karena inilah Feng Qiankun berlatih mati-matian. Selain itu, dia juga sombong dan angkuh. Di klan Feng, dia tidak takut pada siapapun kecuali Feng Changqiang. Bahkan orang-orang dari klan Feng, dia tidak ragu untuk menggerakkan tangannya. Dahulu kala, dia secara pribadi memenggal kepala seorang orang kuat dalam daftar suci klan Feng. Namun dalam hal itu, Feng Changqiong tidak mengejar apapun. Dia hanya berkata, yang kuat dihormati, dan yang kuat memenuhi syarat untuk menginjak-injak aturan apapun atau bahkan membuat aturan. Sungguh karena mereka tahu nama Feng Qiankun yang ganas, semua orang di ras iblis harus patuh. Adapun jenius pertama dari generasi muda klan Feng, Feng Xinghe secara alami adalah Feng Xinghe. Namun, itu telah dibuang oleh Murong Yu. Feng Changqiong, Feng Qiankun, Feng Xinghe. Sungguh nama yang sombong. Feng Qiankun, dasar bajingan. Dalam formasi, klan iblis yang kuat dari klan Feng disebut Mengman. Setelah mendengar kata-kata Feng Qiankun, dia tanpa sadar mengutuk. Mengman, peringkatmu lebih tinggi dari Murong Yu, dan kau ditangkap oleh Murong Yu. Kau benar-benar sampah. Jangan khawatir, aku akan memberi penghormatan padamu setelah kau mati. Feng Qiankun berkata dengan acuh tak acuh, tetapi terus membiarkannya pergi. Meng penuh dengan umpatan ibu. Hehe, ini rekan setimu. Bagaimana perasaanmu sekarang, melihat serangan lawan turun lagi? Sosok Murong Yu bergetar, dan dia menghilang dari pandangan semua orang lagi. Seketika, orang-orang itu tidak dapat mengunci Murong Yu lagi. Beri aku serangan tanpa pandang bulu. Feng Qiankun memberi perintah, dan perintah ini diberikan oleh Mengman sebelumnya. Namun, sebelum perintah ini dilaksanakan, dia telah dipukuli sampai mati oleh Murong Yu dan merampas jiwanya. Pada saat ini, dia menjadi tawanan Murong Yu, dan menjadi apa saja. Feng Qiankun, aku pamanmu, leluhur generasi ke-18 dari klan Feng. Mengman mengutuk dengan amarah di dalam hatinya, karena jiwanya telah dikendalikan oleh Murong Yu. Begitu Murong Yu terbunuh, dia pasti akan mati. Dengan kata lain, Feng Qiankun juga menganggapnya sebagai target. Bagaimana mungkin dia tidak membiarkannya memarahi ibunya? Murong Yu juga sangat tertekan. Di bawah serangan tanpa pandang bulu, kemampuan sembunyi-sembunyinya tak tertandingi di dunia, tetapi masih di tempat ini, dan mudah dikalahkan. Mengman, kan, lihat rekan satu timmu, bahkan ada anggota ras iblis, bagaimana mereka memperlakukanmu. Dan bahkan jika kamu membunuhku, apa yang bisa kamu dapatkan dariku? Suara Murong Yu tiba-tiba menyebar ke jiwa yang terisi yang terus-menerus mengutuk Feng Qiankun. Mengman, yang berteriak padanya, tiba-tiba membeku.
Tetapi segera, dia bereaksi, apa urusanmu? Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan apapun, kamu adalah orang yang akan kubunuh. Karena kamu adalah musuh ras iblisku. Murongyu mencibir, kamu juga tahu perasaan bahwa kamu tidak akan mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Kamu juga tahu penyebab masalahnya. Karena keserakahan 10 keluarga teratasmu, kamu mengejar dan membunuh Xuan Hua yang telah disetujui oleh hati iblis. Meng Man terdiam sejenak, dan kemudian dia perlahan berkata, apa yang ingin kamu katakan? Murongyu tidak menjawab kata-kata Meng Man, tetapi Gu kiri dan kanan berkata kepadanya, hati iblis, kecuali dia secara aktif mengakuinya. Bahkan jika itu mengambil masa lalu, itu tidak dapat digabungkan secara paksa. Dan orang yang mendapatkan hati iblis, selama dia tidak jatuh, akan ada kemungkinan besar untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Yang terpenting adalah bahwa orang yang mendapatkan hati iblis akan menjadi penguasa seluruh klan iblis. Setiap orang dari klan iblis harus menjadi penguasa Xuan Hua. 4 keluarga besar mencoba membunuh Xuan Hua dan merebut hati iblis. Itu adalah hal yang kejam. Dunia tidak bisa mentolerirnya. Meng Man, kamu membantu dirimu sendiri untuk menyiksa, tahukah kamu? Tiba-tiba Murongyu berteriak. Kata-kata itu masuk ke telingaku, dan jiwa yang gemetar pun bergetar. Penguasa ras iblis, pemberontak, kata-kata Murongyu ini tak ada habisnya di hati Meng Man selama 3 hari. Setiap kata menghantam hatinya dengan keras seperti palu godam. Murongyu, apa yang ingin kau katakan? Meng Man tercengang. Meskipun dia tahu apa yang ingin dikatakan Murongyu, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan keras. Ikuti Xuan Hua, sebentar lagi dia akan sepenuhnya menyatu dengan hati iblis dan bangkit dengan kuat. Aku percaya bahwa sebentar lagi dia akan menguasai seluruh klan iblis dan menjadi penguasa semua klan iblis. Namun, dia sekarang miskin dan berkulit putih, jika kau mengikutinya, akan menjadi pembangkit tenaga listrik daftar suci pertama Xuan Hua, pahlawan pendiri. Pikirkanlah, Meng Man terdiam lagi, karena pertukaran di antara mereka sebenarnya adalah pertukaran antara pikiran dewa. Oleh karena itu, meskipun banyak kata telah diucapkan, waktu hanya berlalu sesaat. Pada saat ini, serangan tanpa pandang bulu dari orang-orang kuat dari ras Feng dan iblis turun. Namun, bagaimanapun juga, itu hanya serangan pertama yang tidak pandang bulu, jadi kerjasama mereka masih agak berkarat. Oleh karena itu, apa yang disebut serangan tidak pandang bulu sebenarnya memiliki beberapa celah. Dan Murongyu adalah orang super kuat di tempat ke-100.000 dalam daftar suci, tetapi dia menangkap celah ini dalam waktu kurang dari sesaat, dan dia muncul di celah ini sebelum serangan itu turun. Oleh karena itu, serangan dari pembangkit tenaga listrik klan Feng dan klan iblis tidak mengguncangnya keluar dari kehampaan. Namun, ini masalah waktu. Begitu mereka bekerja sama secara diam-diam, Murongyu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Murongyu harus menemukan cara untuk meninggalkan proyeksi susunan ini. Pengasingan tanpa batas, ini adalah satu-satunya cara yang belum digunakan oleh Murongyu. Hanya dengan mengusirnya dari sini, dia dapat meninggalkan formasi ini dengan percaya diri. Namun, dia selalu merasa bahwa medan perang Taiko cukup aneh, dan merasakan sedikit bahaya. Oleh karena itu, dia tidak ingin mengasingkan dirinya ke medan perang Taiko. Dan bagaimana jika diasingkan ke tempat lain di alam suci? Murongyu tidak tahu bahwa dia dapat lolos dari kunci proyeksi susunan ini. Oleh karena itu, dia belum mengasingkan dirinya untuk waktu yang lama. Murongyu, aku telah memutuskan untuk mengikuti Xuan Hua. Aku juga tahu bahwa kamu tidak akan mempercayaiku. Tetapi sebelum secara resmi mengikuti Xuan Hua, aku memutuskan untuk memberi nama. Aku akan memberitahu kamu cara menghancurkan formasi sialan ini. Tepat ketika Murongyu hendak mengasingkan diri, suara tekad Meng Man tiba-tiba terdengar di telinga Murongyu. Hancurkan formasi ini. Murongyu terkejut terlebih dahulu, lalu sangat gembira. Jika formasi ini dapat dihancurkan, Murongyu mungkin akan mengambil formasi ini menjadi miliknya sendiri. Alasan mengapa dia tidak mengasingkan diri untuk waktu yang lama, selain mengkhawatirkan medan perang primordial, adalah karena dia ingin menemukan kekurangan dalam proyeksi formasi ini. Namun, jelas, dia gagal. Formasi ini dikendalikan oleh saya dan Feng Qiankun pada saat yang sama. Saya memiliki cara untuk berenang dalam proyeksi formasi, dan bahkan masuk dan keluar dari formasi dengan bebas. Sekarang saya akan memberitahu Anda metode ini. Sambil berbicara, Meng Man sudah tahu apa yang dia ketahui. Semua dikirim ke Murongyu. Itu saja, Murongyu dengan cepat mencerna berita dari Meng Man, dan kemudian proyeksi susunan yang tidak ada di matanya dapat menahan satu pukulan. Jika Murongyu membutuhkannya, dia dapat langsung keluar dari formasi tanpa halangan. Bahkan orang-orang kuat dari klan Feng dan klan Iblis menyerangnya tanpa pandang bulu. Tentu saja, Murongyu tidak akan penuh dengan keyakinan. Orang ini mengatakannya dengan baik, tetapi siapa yang tahu apakah itu jebakan. Oleh karena itu, Murongyu secara langsung mengendalikan jiwa Meng Man. Begitu orang ini mengacau, Murongyu mencubitnya sampai mati untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, Murongyu dengan cepat dan hati-hati bergegas keluar formasi di sepanjang rute Meng Mangi. Tampaknya Meng Man benar-benar tercerahkan. Sampai Murongyu bergegas keluar dari proyeksi susunan, dia tidak menemui jebakan apapun. Dan sejak saat ini,
Murong Yu hendak melakukan serangan balik. Setelah berhasil keluar dari bayang-bayang formasi dengan selamat, Murong Yu tidak bisa menahan napas lega. Jika bukan karena dia yang menangkap Meng Men, akan sulit baginya untuk meninggalkan bayang-bayang formasi. Seperti sekarang, Murong Yu tidak punya tempat untuk bersembunyi di bawah serangan tak pandang bulu dari klan Feng dan klan Iblis. Namun begitu sosoknya terungkap, selain mengasingkan diri tanpa batas waktu, dia hanya terbunuh. Selain itu, keberhasilan pengasingan tak terbatas juga menjadi pertanyaan. Meng Man, kerja bagus, kata Murong Yu Chuanyin kepada Meng Man. Tentu saja, Murong Yu hanya mengungkapkannya. Mengenai apakah Meng Man benar-benar bersedia menyerah, Murong Yu masih ragu. Namun setidaknya dia tidak memainkan rencana apapun sekarang. Selain itu, bahkan jika Meng Man tidak tulus, Murong Yu tidak peduli. Sebelum menyerahkannya kepada Xuan Hua, Murong Yu pasti akan mengendalikan jiwanya. Setelah memuji Meng Man, Murong Yu melihat sekeliling, dan pada saat yang sama kesadaran ilahi yang sangat besar juga melarikan diri. Segera, dia menemukan sesuatu yang aneh di luar puluhan juta mil. Setelah menyingkirkan tempat itu, Murong Yu tidak menemukan sesuatu yang aneh. Hanya tempat yang ditemukan tidak normal itu yang bisa jadi merupakan formasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, formasi yang sebenarnya berada ribuan mil jauhnya. Jika bukan karena pengalaman luar biasa Hetu, orang lain tidak akan tahu bahwa formasi yang sebenarnya berada ribuan mil jauhnya, bahkan jika mereka terbunuh oleh bayangan formasi tersebut. Disitulah formasi yang sebenarnya berada. Orang-orang itu bersembunyi di dalam formasi tersebut. Namun, Feng Qianpun telah meninggalkan formasi tersebut, dan dapat memasuki formasi tersebut sesuai dengan metode membayangi formasi sebelumnya, dan bahkan mengendalikan formasi tersebut. Pada saat ini, suara Meng Man terngiang di telinga Murong Yu. Mengendalikan formasi, mata Murong Yu memancarkan secercah cahaya. Bukankah dia tinggal di sini karena dia ingin mengendalikan formasi ini untuk kepentingannya sendiri? Segera, tanpa ragu-ragu, Murong Yu melebarkan sosoknya dan terbang menuju formasi tersebut. Dalam proses ini, serangan terhadap proyeksi susunan tersebut telah kewalahan dan terbunuh. Serangan tanpa pandang bulu, namun, Murong Yu tampaknya telah menghilang begitu saja, tanpa diledakkan sama sekali. Feng Qianpun dan yang lainnya tidak meragukan apapun, karena mereka percaya bahwa Murong Yu tidak akan pernah bisa meninggalkan proyeksi susunan itu. Alasan mengapa itu tidak muncul adalah karena kemampuan tersembunyi Murong Yu benar-benar mengerikan. Bahkan Feng Qianpun berpikir begitu. Selain itu, semakin dia merasa bahwa Murong Yu kuat, semakin kuat hati Feng Qianpun untuk membunuh Murong Yu. Karena begitu dia membunuh Murong Yu, maka dia dapat merampas segalanya dari Murong Yu, termasuk tubuh fisiknya, latihannya, dan keterampilan tempur. Namun, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa Murong Yu telah lolos dari bayang-bayang formasi. Pada saat ini, Murong Yu telah membunuh sarang mereka. Metode susunan yang sebenarnya dan metode masuk dan keluar dari proyeksi susunan itu persis sama. Metode yang diberikan Meng Man tidak membuat kesalahan apapun, mungkin Meng Man terlalu membenci Feng Qianpun. Selain Feng Qianpun dalam formasi, ada juga 10 pemain suci yang kuat yang mengendalikan formasi. Ada masing-masing 5 dari suku Feng dan Iblis. Saat Murong Yu memasuki formasi, Meng Man menjelaskan. Sebenarnya, tanpa penjelasan lengkap, Murong Yu telah menemukan keberadaan 10 orang ini. 10 orang suci yang kuat itu duduk di tanah, dan kekuatan terus-menerus melonjak keluar dari tubuh mereka, dan kemudian dengan cepat mengalir ke dalam formasi, mempertahankan operasi formasi. Sebenarnya, Murong Yu mengerti setelah melihatnya. Meskipun kekuatan 10 orang kuat dalam daftar suci ini kuat, kekuatan yang telah mereka mainkan tidak cukup untuk mempertahankan operasi seluruh formasi. Bagaimanapun, kekuatan yang dibutuhkan untuk pengoperasian dan proyeksi formasi ini benar-benar mengerikan. Kekuatan 10 orang kuat dalam daftar suci ini paling banter hanya berperan sebagai pemandu. Kontribusi utamanya adalah urat-urat suci yang tak terhitung jumlahnya yang menumpuk dalam formasi. Setiap saat, puluhan hingga ratusan urat suci dikonsumsi. Dan urat-urat suci ini semuanya tingkat tinggi, tidak ada urat suci tingkat rendah sama sekali. Dapat dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang dibutuhkan oleh formasi ini. 10 orang kuat dalam daftar suci, kekuatan mereka memandu pengoperasian seluruh formasi, siapapun yang menghentikan pemanduan, formasi akan segera salah. Proyeksi susunan juga akan segera tahu. Mendengarkan penjelasan Meng Man, Murong Yu sedikit mengernyit. Meng Man telah memberitahu Murong Yu cara mengumpulkan formasi. Namun, jika dia sendirian, mustahil untuk mengumpulkan formasi dalam waktu singkat. Selain itu, Murong Yu tidak hanya ingin mengumpulkan formasi, dia juga ingin membunuh Feng Qianpun ini, serta semua orang kuat peringkat suci dari klan Feng dan klan Iblis. Dia ingin memberitahu dunia bahwa jika dia ingin membunuh Murong Yu, dia memiliki kesadaran untuk dibunuh. Nah, sekarang kita hanya bisa mengendalikan orang-orang ini satu persatu. Setelah memikirkannya, Murong Yu langsung mengendalikan jiwa Meng Man. Segera, dia membantu Meng Man memulihkan luka fisiknya. Aozu.com dan Meng Man tidak punya apa-apa untuk dilawan, kecuali dia ingin mati. Faktanya, dia sudah memikirkan hari ini ketika dia memutuskan untuk mengikuti Xuan Hua.
Baik Murong Yu, Xuan Hua, atau bahkan Meng Men sendiri tidak akan percaya bahwa orang kuat dengan peringkat lebih dari 90.000 akan benar-benar menyerah kepada generasi yang lebih muda. Dalam formasi, Meng Man muncul di depan seorang pria kuat dari klan iblis. Tuan Meng Man, peringkat daftar suci Meng Man lebih tinggi dari orang-orang ini, dan semua orang adalah klan iblis, jadi para pembangkit tenaga listrik daftar suci klan iblis ini sangat dihormati dan Meng Man. Setidaknya di permukaan. Selain itu, karena orang-orang ini berada di sisi formasi, mereka tidak tahu apa yang terjadi di sisi proyeksi formasi, apalagi Meng Man telah dikendalikan oleh jiwa Murong Yu. Meng Man mengangguk dengan dingin dan memberi isyarat kepada klan iblis yang kuat untuk terus membimbing formasi. Daftar suci klan iblis yang kuat tidak meragukan apapun, dan menaruh seluruh pikirannya pada formasi. Dan Meng Man dengan cepat mendekati masa lalu, dan kemudian tiba-tiba menembak. Selain itu, pada saat yang sama dia menembak, Murong Yu juga menembak, dan langsung mengumpulkan orang kuat dalam daftar suci ke dalam Hetul Woshu. Namun segera, pada saat berikutnya, pembangkit tenaga listrik daftar suci klan iblis ini sekali lagi akan muncul dalam formasi. Tentu saja, meskipun itu hanya menghilang sesaat, seluruh formasi terpengaruh. Tentu saja, itu hanya pengaruh, dan orang lain tidak peduli. Namun, yang tidak diketahui orang lain adalah bahwa pada saat itu, orang kuat dari daftar suci klan iblis telah dikendalikan oleh Murong Yu. Formasi itu sangat besar, dan formasi yang sebenarnya seperti proyeksi formasi, dan semuanya berwarna putih. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu bahwa Murong Yu telah menaklukkan pembangkit tenaga listrik klan iblis ini. Jadi, Murong Yu melanjutkan. Segera, 5 pembangkit tenaga listrik daftar suci klan iblis yang kuat ditundukkan oleh Murong Yu tanpa menyadarinya. Orang kuat klan Feng juga ditundukkan oleh 4 orang. Namun, ada kecelakaan ketika dia menaklukkan orang kuat kelima dari klan Feng. Seperti sebelumnya, Murong Yu bekerja sama dengan Meng Men untuk mengumpulkan klan Feng yang kuat ke dalam Hetul Woshu, dan kemudian secara langsung menekannya. Namun, ketika Murong Yu mengendalikan jiwa pembangkit tenaga listrik klan Feng ini, dia menghadapi perlawanan yang kuat. Bukan klan Feng yang kuat yang melawan, tetapi jiwa kedua yang melawan. Jiwa pembangkit tenaga listrik klan Feng ini telah dikendalikan oleh pembangkit tenaga listrik lainnya. Tepat ketika Murong Yu mencoba mengendalikan jiwa pembangkit tenaga listrik klan Feng, Feng Qiankun, yang berada ribuan mil jauhnya, mengerutkan kening. Kamu ledakkan aku di sini, dan ledakkan Murong Yu kepadaku. Aku akan kembali ke stasiun utama terlebih dahulu. Jika ada yang lalai, aku akan membunuh siapapun. Feng Qiankun melirik klan iblis yang kuat itu dengan penuh pembunuhan, dan melangkah maju selangkah demi selangkah, menghilang di tempat yang sama, dan bergegas menuju tubuh utama formasi. Ingin lepas dari kendaliku, mimpi yang benar-benar bodoh. Feng Qiankun tersenyum dingin, penuh dengan niat membunuh. Benar saja, dialah yang mengendalikan pembangkit tenaga listrik klan Feng. Dia sebenarnya dikendalikan oleh pembangkit tenaga listrik daftar suci klan. Itu menunjukkan betapa kejamnya orang ini. Sama seperti Murong Yu, dia tidak akan pernah mengendalikan murid-murid Sheng Zong dan kerabatnya. Dia biasanya mengendalikan musuh-musuhnya. Jiwaku musnah. Tepat ketika Feng Qiankun bergegas menuju formasi terbang, dia terkejut menemukan bahwa jiwa pembangkit tenaga listrik klan Feng yang dia kendalikan telah musnah. Sekarang, aura pembunuh Feng Qiankun menjadi lebih kuat. Namun, meskipun demikian, dia hanya berpikir bahwa pembangkit tenaga listrik klan Feng telah lepas kendali sendiri, dan tidak pernah berpikir bahwa itu adalah metode Murong Yu. Tuan Suci, orang yang mengendalikanku sebelumnya adalah Feng Qiankun. Dia pasti bergegas saat ini. Setelah dikendalikan oleh Murong Yu, ahli klan Feng segera menjelaskan. Murong Yu terkejut. Dia tidak pernah mengira itu adalah tulisan tangan Feng Qiankun. Namun, bukankah ini yang ingin dilihat oleh Murong Yu? Ia berpikir untuk menarik perhatian Feng Qiankun, lalu menggunakan kekuatan formasi untuk membunuhnya. Kekuatan Feng Qiankun sedikit lebih kuat daripada Meng Men. Bahkan dengan adanya Murong Yu, akan sulit bagi Meng Men berdua untuk membunuh Feng Qiankun. Bagaimanapun, mudah untuk mengalahkan lawan, tetapi itu tidak dapat menghentikannya untuk melarikan diri. Dan jika ia menggunakan kekuatan formasi, 90% kemungkinan besar Murong Yu akan membunuh makhluk ini. Kalian kembali dulu, masukkan Feng Qiankun ke dalam formasi, lalu segera ubah formasi. Selama kalian menjebak Feng Qiankun untuk sementara, aku dapat membunuhnya. Kata Murong Yu dengan suara yang dalam. Selama Feng Qiankun tidak dapat melarikan diri, maka Murong Yu akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Tuan Qiankun, melihat aura pembunuh Feng Qiankun, ia bergegas masuk ke dalam formasi tanpa kewaspadaan apapun. Orang-orang dalam formasi yang telah dikendalikan jiwanya oleh Murong Yu tidak menunjukkan kelainan apapun, dan membungkuk kepada Feng Qiankun seperti biasa. Namun, Feng Qiankun bahkan lebih sombong daripada Meng Man. Bagaimanapun, Meng Man mengangguk, orang ini bahkan tidak melihat orang-orang itu, dan langsung menyerbu ke arah pembangkit tenaga listrik klan Feng yang telah dia kendalikan sebelumnya. Boom! Feng Qiankun bergerak, dan begitu dia muncul, dia meninjunya. Tidak ada keraguan, 10 orang kuat dalam daftar suci bersama-sama memandu formasi, dan selama salah satu dari mereka sedikit salah, formasi akan salah.
Begitu susunannya salah, maka akan ada kesalahan pada sisi proyeksi susunan. Apa kekuatan Murong Yu? Begitu bayangan formasi itu cacat, dia pasti bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Jelas, Feng Qiankun sama sekali tidak menganggap Murong Yu sebagai sesuatu, dan dia tidak peduli apakah Murong Yu akan melarikan diri. Pada saat ini, dalam benaknya, orang kuat dalam daftar suci itu berani melepaskan diri dari kendalinya, itu adalah hukuman mati. Karena itu, dia harus membunuhnya. Selain itu, dalam hatinya, dengan kekuatannya, dia bahkan tidak membutuhkan 1/10 detik untuk membunuh pembangkit tenaga peringkat suci biasa. Setelah membunuh lawan, Feng Qiankun dapat mengambil alih formasi dan mulai memandu formasi. Dia tidak berpikir bahwa Murong Yu dapat keluar dari kendali formasi dalam 1/10 detik. Serangan Feng Qiankun sangat cepat. Jika dia adalah seorang pemimpin suci biasa, tidak akan ada sampah yang tersisa untuk dibunuh oleh pukulan sebelum dia bisa bereaksi sama sekali. Feng Qiankun awalnya berpikir begitu. Namun, yang tidak dapat dia duga adalah saat tinjunya hendak meledakkan pembangkit tenaga listrik daftar suci klan Feng, itu adalah perubahan yang tiba-tiba. Feng Qiankun tahu metode masuk dan keluar dari formasi ini, jadi di depannya, formasi itu awalnya adalah pincuan. Namun, baru saja, seluruh formasi diselimuti kabut putih. Kabut menyelimuti, inilah akibatnya orang-orang yang tidak mengerti formasi hanya akan muncul ketika mereka memasuki formasi. Atau, formasi itu mulai menyerangnya. Ekspresi Feng Qiankun tiba-tiba berubah. Dia tidak merasa bahwa metodenya memasuki formasi itu salah. Jadi, dia sekarang hanya memiliki satu kemungkinan bahwa dia telah diserang oleh formasi itu. Benarkah, pada saat yang sama ketika warna Feng Qiankun berubah, kekuatan yang mengerikan telah merobek kekosongan, mengunci Feng Qiankun dan membunuhnya dengan ganas. Sialan, Feng Qiankun mengumpat dalam hatinya, dan dia terhuyung-huyung, dan dia muncul di posisi lain dalam sekejap, mencoba menghindari serangan kekuatan itu. Namun, yang membuatnya marah adalah bahwa kekuatan itu telah menguncinya, dan dimanapun dia muncul, dia akan diledakkan. Kalian sangat berani. Feng Qiankun mengeluarkan geraman marah, tidak lagi menghindar. Tinju yang awalnya meledakkan pembangkit tenaga listrik daftar orang suci klan Feng mengumpulkan kekuatan pamungkasnya, dan menghantam kekuatan yang meledak itu dengan pukulan dan menghancurkan masa lalu dengan keras. Boom! Di antara kilat dan api, kekuatan kedua belah pihak saling bertabrakan, dan kemudian ada suara keras yang pecah. Setelah suara keras itu, Feng Qiankun terkejut dan terbang keluar, malu. Kekuatan serangan formasi juga telah menghilang. Ini bukan hanya kekuatan 10 orang kuat dalam daftar suci, tetapi telah diperkuat oleh formasi. Selain itu, kekuatan Dewa Arai beberapa kali lipat dari proyeksi Arai. Namun, meskipun demikian, itu hanya mengguncang Feng Qiankun. Feng Qiankun bahkan tidak terluka. Meskipun sedikit malu, dia masih dengan cepat berdiri dalam formasi. Dia juga ingin meninggalkan formasi, tetapi pada saat ini formasi telah berubah, dan metode sebelumnya untuk masuk dan keluar dari formasi untuk sementara tidak berguna. Bagus sekali, kalian hebat, kalian semua akan mati. Berdiri di tempat, Feng Qiankun meringis dan menggeram pelan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana orang-orang ini tiba-tiba berbalik melawan air dan mulai menyerangnya. Namun, ini tidak penting lagi. Orang-orang ini berani menyerangnya, mereka semua akan mati, dan mereka semua akan dibunuh olehnya. Nasib orang-orang yang menyinggung perasaannya seperti ini. Gemuruh. Para pembangkit tenaga listrik daftar suci yang mengendalikan formasi sama sekali tidak memperhatikan Feng Qiankun. Dengan kata lain, Murong Yu tidak memperdulikannya, dan yang paling ingin dilakukan oleh Murong Yu adalah membunuh Feng Qiankun. Tentu saja, dia bahkan ingin mengendalikan Feng Qiankun. Namun, orang kuat seperti Feng Qiankun tidak mau dikendalikan oleh Murong Yu karena takut meledak. Oleh karena itu, Murong Yu hanya bisa memilih untuk membunuhnya terlebih dahulu. Jika klan Feng kurang satu kekuatan, perlawanan Murong Yu untuk menurunkan klan Feng berkurang 1 poin. Akibatnya, 10 pembangkit tenaga listrik daftar orang suci mulai menyerang Feng Qiankun dengan panik. Hah, ada apa? Tepat saat Murong Yu mulai menyerang Feng Qiankun, proyeksi susunan yang berjarak ribuan mil tiba-tiba menghilang. Semua orang terkejut, hanya ada 2 kemungkinan proyeksi susunan menghilang. Satu kemungkinan adalah formasi utama telah berhenti dan terus diproyeksikan, dan yang lainnya adalah formasi telah rusak. Apa yang terjadi? Semua orang saling memandang, tidak tahu apa yang terjadi. Namun, proyeksi susunan tiba-tiba menghilang, sesuatu pasti telah terjadi pada susunan utama. Murong Yu juga tidak melihat jejak apapun. Yang terpenting adalah reputasi Murong Yu yang ganas telah lama tersebar di seluruh alam suci. Dengan dia mencapai tempat ke-100.000 dalam daftar suci, dia dapat dengan mudah membunuh 10 orang terkuat dalam daftar suci. Akibatnya, 10 orang kuat dari klan Feng dan klan Iblis membuka tubuh mereka dengan suara bulat, dan terbang menuju formasi utama ribuan mil jauhnya. Mereka tidak ingin dibunuh oleh Murong Yu. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Murong Yu sudah tidak ada di sana. Pada saat ini, Murong Yu sedang menyerang Feng Qiankun. Seni suci agung Raja Surgawi. Tebasan jiwa ilahi. Itu menandakan bahwa 10 orang suci yang kuat sedang menyerang Feng Qiankun dengan marah,
tetapi ketika Feng Qiankun melawan dengan marah, Murong Yu tiba-tiba bergerak. Satu serangan adalah berbagai serangan pikiran dan jiwa. Auzu.com, serangan diam-diam, terlalu hina. Bukankah itu pekerjaan seorang pria sejati? Bagi Murong Yu, metode apapun dapat digunakan untuk membunuh musuh. Apakah dia jahat atau tidak tahu malu atau tidak tahu malu. Murong Yu memiliki hantu atau tidak, dan ditambah dengan metode serangannya yang aneh, Feng Qiankun segera tertangkap. Seluruh orang itu tercengang. Dengan ledakan, kekuatan yang mengerikan menghantam dan meledak langsung ke Feng Qiankun. Dentuman, meskipun kekuatan Feng Qiankun mengerikan, dia berada di peringkat lebih dari 90.000 dalam daftar orang suci. Namun, ia tidak mampu menahan serangan formasi itu, seluruh tubuhnya akan langsung meledak, berubah menjadi awan darah dan menghilang di antara langit dan bumi. Namun, Feng Qiankun memang tangguh. Meskipun tubuhnya diledakkan dan jiwanya terluka, jiwanya tidak musnah. Dengan suara, jiwa Feng Qiankun berubah menjadi aliran cahaya, menghantam kehampaan, dan melesat ke langit yang jauh, mencoba melarikan diri dari pembunuhan itu. Namun, Murong Yu telah menduga kejadian ini sejak lama. Pada saat jiwa Feng Qiankun meledak, kekuatan jiwa Murong Yu berubah menjadi pisau raksasa, dan menebas dengan ganas jiwa Feng Qiankun di antara petir dan api. Jiwa Feng Qiankun menjerit tajam, kemudian, jiwanya meledak. Telan, mata Murong Yu memancarkan sedikit niat membunuh, dan kemampuan menelan jiwa segera diaktifkan untuk menelan dan menyatukan jiwa Feng Qiankun. Feng Qiankun sudah mati. Hahaha, Meng Man tiba-tiba tertawa, wajahnya penuh dengan kekejian. Melihat Meng Man yang tertawa terbahak-bahak, ada perasaan yang salah di hati Murong Yu. Namun, setelah memikirkannya, dia tidak tahu apa perasaan yang salah itu. Sedangkan untuk Meng Man, Murong Yu sudah mengendalikan jiwanya, dan dia tidak akan merasakan sesuatu yang salah dengan Murong Yu. Biarkan mereka masuk ke dalam formasi. Murong Yu hendak memikirkannya. Ketika dia mengetahui dari mana perasaan yang salah di hatinya itu berasal, dia menemukan 10 sinar cahaya di kejauhan meledak dengan kecepatan yang sangat cepat. Siapa anggota terkuat dari klan Feng dan klan Iblis yang awalnya mengendalikan bayangan formasi untuk menyerang Murong Yu? Melihat orang-orang ini datang, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Dia khawatir tentang bagaimana cara menaklukkan orang-orang ini, jadi dia memerintahkan para Sein yang kuat yang mengendalikan formasi untuk membiarkan para Sein yang kuat itu masuk. Pada saat yang sama, Murong Yu semakin mengguncang tubuhnya, berubah menjadi wujud Feng Qiankun, dan berjalan keluar. Murong Yu ada di formasi utama, kalian akan masuk ke formasi untukku dan mengendalikan formasi bersama-sama. Pastikan untuk membunuh Murong Yu di formasi utama. Feng Qiankun berkata dengan wajah cemberut dan aura pembunuh. 10 pemain terkuat dalam daftar suci semuanya terkejut. Mereka saling memandang dan kemudian bergegas ke dalam formasi. Bukannya mereka tidak meragukan Murong Yu. Namun, Murong Yu tidak hanya terlihat persis sama dengan Feng Qiankun, tetapi juga memiliki aura jiwa yang sama. Selain itu, proyeksi susunannya rusak, dan tidak ada jejak Murong Yu. Ini membuat mereka percaya pada Murong Yu dalam 8 atau 9 tahun. Tekan aku. Setelah 10 orang Sein yang kuat bergegas masuk ke dalam formasi, Murong Yu segera memberi perintah kepada 10 orang Sein yang kuat yang mengendalikan formasi. Tiba-tiba, 10 orang kuat dalam daftar suci ini mengalami tragedi. Pertama dipisahkan oleh formasi, dan kemudian ditekan satu persatu oleh Murong Yu. Orang-orang ini jauh lebih rendah dari kekuatan Feng Qiankun, bahkan Feng Qiankun terperangkap oleh formasi dan tidak bisa pergi, apalagi mereka. Akibatnya, ada 10 orang Sein yang lebih kuat yang dikendalikan oleh Murong Yu. Jika tidak terlalu penuh, saat ini pembangkit tenaga Sein List milik Murong Yu memiliki lebih dari 20. Jika Anda menambahkan pembangkit tenaga yang dikendalikannya sebelumnya, Zhao Ziqing dan yang lainnya, jumlahnya akan mencapai 49. Ini adalah jumlah yang cukup mengerikan. Harus dipahami bahwa di seluruh alam suci, hanya ada 180.000 yang dapat bertahan di daftar suci. Jika mereka adalah mereka yang memiliki kekuatan daftar suci tetapi terdesak keluar dari daftar suci, seluruh alam suci pasti tidak akan melebihi 200.000. Ada lebih dari 10.000 ras di alam suci. Rata-rata, meskipun ada 200.000 orang kuat di daftar suci, hanya ada 20 orang kuat di daftar suci untuk setiap ras. Tentu saja, beberapa ras kecil yang tidak kuat tidak akan memiliki orang kuat di daftar suci. Orang-orang terkuat di daftar suci sebagian besar terkonsentrasi di ras-ras besar, seperti ras manusia, ras monster, ras naga, dan ras phoenix. Namun, bahkan daftar suci klan Feng jelas kurang dari 100. Ada 49 sekte suci di distrik Murong Yu. Selain itu, ini baru sekarang. Saya percaya bahwa seiring berjalannya waktu, Murong Yu akan memiliki orang suci yang semakin kuat. Pergi ke klan Bitao. Setelah Murong Yu membawa formasi ke Hetul Wushu, dia hendak pergi dari sini. Namun, pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di belakangnya, sebuah tinju besar membawa api mengerikan yang menghancurkan dunia, dan menghantam Murong Yu dengan ganas. Murong Yu merasa sedikit, menoleh untuk melihat, tetapi terkejut, orang yang menyerangnya bukanlah orang lain, itu adalah Feng Qiankun yang dibunuh olehnya dan menelan jiwanya.
Feng Qiankun tidak mati. Feng Qiankun tidak mati. Kejutan Murong Yu luar biasa. Harus dipahami bahwa dia menyaksikan Feng Qiankun dibombardir dan dibunuh oleh kekuatan formasi. Bahkan Murong Yu secara pribadi menelan jiwa Feng Qiankun. Setelah melahap jiwa Feng Qiankun, jiwa Murong Yu telah sedikit membaik. Meskipun tidak banyak, itu telah membaik. Selain itu, ini jelas bukan ilusi. Namun, Feng Qiankun dibangkitkan, atau tidak mati sama sekali. Namun, Murong Yu setidaknya yakin bahwa Feng Qiankun pasti mati. Tetapi sekarang dibangkitkan, maka hanya ada satu kemungkinan. Maka itu adalah Feng Qiankun yang telah mengolah Phoenix Nirvana, dan setidaknya dia telah mengolah ke tahap Xiao Cheng. Setidaknya memiliki kehidupan kedua. Setelah dipenggal oleh Murong Yu, Feng Qiankun memiliki kesempatan untuk Nirvana karena dia telah mengolah Phoenix Nirvana. Dengan kata lain, masih ada peluang untuk dibangkitkan. Sekarang, Feng Qiankun dibangkitkan. Ceritanya panjang. Sebenarnya, pikiran-pikiran ini baru saja terlintas di benak Murong Yu, dan itu hanya sesaat. Setelah Murong Yu bereaksi, dia tidak lagi terkejut. Dia menggoyangkan tubuhnya, melangkah maju, dan hendak melesat ke kejauhan. Pada saat yang sama, dalam proses ini, dia bahkan meninju. Boom! Feng Qiankun memilih untuk bangkit kembali saat ini, dan pada saat yang sama melakukan serangan diam-diam pada Murong Yu. Dia ingin membunuh Murong Yu dengan satu pukulan. Oleh karena itu, serangannya adalah serangan terkuatnya saat ini. Sebelum Murong Yu sempat menyerbu keluar, serangan Feng Qiankun telah datang. Setelah suara keras itu, tinju Murong Yu dan bahkan seluruh lengannya hancur oleh pukulan Feng Qiankun. Namun, serangan Feng Qiankun hanya berhenti sebentar, dan kemudian dengan cepat dan ganas membombardir Murong Yu dengan kecepatan kilat. Bahkan Murong Yu tidak bereaksi terhadap kecepatan cepat itu. Dengan bang, tubuh Murong Yu langsung meledak, berubah menjadi awan kabut darah dan mekar di langit. Matilah aku. Melihat jiwa Murong Yu melarikan diri dengan cepat, Feng Qiankun berteriak keras, mengulurkan tangan besarnya, dan meraihnya dalam sekejap. Seni suci agung Raja Surgawi. Tebasan jiwa ilahi. Meskipun Murong Yu hanya dalam keadaan jiwa, serangan ini masih bisa ditinju. Selain itu, Murong Yu telah mengorbankan berbagai harta karunnya. Dengan ledakan, Feng Qiankun meraihnya dengan satu cakar, tetapi dia meraihnya langsung di Hetul Wushu. Ternyata Murong Yu telah mengorbankan Hetul Wushu ketika dia menemukan Feng Qiankun. Hanya saja semua ini terjadi begitu cepat sehingga Hetul Wushu muncul saat ini. Namun, belum terlambat, hanya memblokir serangan Feng Qiankun. Melihat bahwa itu adalah Hetul Wushu, mata Feng Qiankun bersinar dengan cahaya dingin, dan dia berteriak dalam hatinya, dan dengan tangannya yang besar, dia akan mengambil Hetul Wushu. Namun, saat ini, serangan Murong Yu telah diledakkan. Serangan jiwa dan pikiran, Feng Qiankun telah menderita sebelumnya, dan justru karena serangan inilah dia dibunuh oleh Murong Yu sekali. Oleh karena itu, Feng Qiankun memperluas sosoknya tanpa ragu-ragu setelah aura berbahaya yang persis sama seperti sebelumnya. Tepat ketika Feng Qiankun mundur dengan keras, seringai Murong Yu terdengar di telinganya, "Feng Qiankun, kamu telah ditipu." Sebelum kata-kata itu jatuh, Murong Yu muncul di hadapan Feng Qiankun lagi. Pada saat ini, tubuh fisik Murong Yu telah pulih, dan cahaya suci kuning tanah Hetul Wushu tergantung di atas kepalanya, dan cahaya suci itu jatuh, dengan kuat melindungi Murong Yu di dalam. Dan di atas, klasik gunung dan laut juga memancarkan aura yang menakutkan, berputar perlahan. Selama Murong Yu bersedia, ia akan menyerang kapan saja. Melihat ke arah Murong Yu, Feng Qiankun berhenti dengan ekspresi muram. Pada saat ini, ia akhirnya menyadari apa yang dikatakan Murong Yu. Seni suci agung Raja Surgawi dan tebasan jiwa ilahi, pada kenyataannya, tidak memiliki banyak kekuatan. Hanya fisik tetapi tidak ada kekuatan ofensif yang sebenarnya. Bagaimanapun, itu hanya ditampilkan oleh jiwa Murong Yu, tanpa dukungan kekuatan, tentu saja tidak ada kekuatan. Alasan mengapa Murong Yu melakukan ini hanya untuk menakut-nakuti Feng Qiankun dan memberinya waktu untuk memulihkan tubuhnya. Sekarang, tujuannya telah tercapai. Kau ingin mati. Feng Qiankun menjadi marah karena malu, dan menghancurkan kekosongan di bawah kakinya dengan satu kaki. Sosoknya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya, dan ia bergegas menuju Murong Yu. Murong Yu sedikit mengernyit, tanpa ragu-ragu, sekali lagi menampilkan petapa agung Raja Surgawi, dan tebasan jiwa ilahi. Feng Qiankun kuat, dan Murong Yu sama sekali bukan lawannya dalam hal kekuatan, hanya serangan ini. Benar saja, setelah Feng Qiankun merasakan aura berbahaya yang sama, dia langsung menghindar, tidak berani mendekati Murong Yu sama sekali. Serangan jiwa itu tidak apa-apa, selama Murong Yu tidak langsung memotong jiwanya, dia bisa mengambil kesempatan untuk membunuh Murong Yu. Namun begitu pikirannya jatuh, bahkan jika itu hanya 1/10 detik, kekuatan Murong Yu dapat dengan mudah membunuhnya. Auzu.com, Feng Qiankun, aku tidak tahu di mana kamu telah mengolah Phoenix Nirvana. Xiao Cheng, Da Cheng, atau kesempurnaan, Murong Yu tertawa sambil menyerang. Feng Qiankun tercengang. Yang membuatnya terkejut adalah mengapa Murong Yu tahu Phoenix Nirvana. Perlu dicatat bahwa bahkan di klan Feng, hanya sedikit orang yang tahu teknik ini.
Latihan ini hanya memenuhi syarat untuk dipraktikkan ketika mencapai level daftar suci, dan sangat dilarang untuk membocorkannya. Ini adalah teknik kultivasi tertinggi dari klan Feng. Di ranah Xiao Cheng, ada satu peluang kebangkitan. Da Cheng memiliki dua peluang kebangkitan. Tetapi untuk mencapai ranah kesempurnaan, Anda memiliki tiga peluang kebangkitan. Feng Qiankun sangat kuat, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk mencapai ranah kesempurnaan. Kemudian, paling banter Anda mungkin mencapai ranah kesuksesan besar. Mu Rongyu menyerang dan berkata sambil tersenyum, seolah berbicara dengan seorang teman. Namun, kata-katanya menyebabkan tekanan psikologis yang besar pada Feng Qiankun. Feng Qiankun punya firasat, Mu Rongyu pasti lebih dari sekadar membicarakannya. Bahkan jika kau mencapai alam kesuksesan besar, kau memiliki dua kesempatan untuk bangkit kembali. Namun, kau baru saja menggunakan satu kesempatan tadi. Dengan kata lain, kau hanya memiliki satu kesempatan untuk bangkit kembali sekarang. Dengan kata lain, selama aku membunuhmu dua kali, sejak saat itu tidak akan ada seorang pun di alam suci. Feng Qiankun sangat marah, Mu Rongyu, kau sangat sombong. Apakah kau benar-benar berpikir kau dapat membunuhku? Itu hanya khayalan. Jika bukan karena formasi itu, kau akan menjadi idiot dan melamun jika kau ingin membunuhku. Hari ini, aku akan membunuhku saja. Membunuhmu. Mendengar kata-kata Feng Qiankun, Mu Rongyu sama sekali tidak merasa kesal. Sebaliknya, senyum cerah muncul di wajahnya. Feng Qiankun, kau benar, kekuatanku sendiri tidak dapat membunuhmu. Bahkan jika kau menambahkan Meng Men tidak mudah untuk membunuhmu. Seperti yang kau katakan, aku mengandalkan formasi. Setelah mengatakan ini, wajah Feng Qiankun tiba-tiba berubah tiba-tiba. Nafas kematian yang sangat kuat tiba-tiba melonjak ke dalam hatinya. Terkejut, dia melangkah keluar dan menghilang dengan cepat. Ledakan. Begitu dia menghilang, kekuatan yang sangat mengerikan membombardir ke bawah, dan langsung merobek kekosongan dan bumi tempat Feng Qiankun awalnya berada menjadi debu. Pada saat yang sama, Feng Qiankun, yang telah bergegas ke sisi lain, telah jatuh ke dalam kabut asap yang tak berujung. Formasi. Hati Feng Qiankun tenggelam, dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam formasi. Mu Rongyu, kamu sangat tercela. Feng Qiankun meraung setelah bereaksi. Jelas, saat mereka berbicara, Mu Rongyu diam-diam mengorbankan formasi milik Feng Qiankun. Untuk pertama kalinya, Mu Rongyu meminjam kekuatan formasi untuk membunuh Feng Qiankun. Namun kali ini, Mu Rongyu berencana untuk membunuh Feng Qiankun dengan formasi. Seperti yang dikatakan Mu Rongyu, selama dia membunuh Feng Qiankun dua kali berturut-turut, maka Feng Qiankun pasti akan mati. Feng Qiankun juga memahami hal ini, jadi dia melancarkan serangan terkuat dan mulai menghancurkan. Namun, kekuatannya kuat, tetapi dia belum mencapai level yang menantang langit. Di bawah kendali Mu Rongyu dan yang lainnya, kekuatan formasi menjadi semakin menakutkan. Awalnya, Feng Qiankun mengambil inisiatif, menyerang formasi dengan panik. Namun kemudian, dia berhenti menyerang, karena semua kekuatannya digunakan untuk bertahan. Serangan formasi itu benar-benar mengerikan, bahkan jika Feng Qiankun bertahan dengan seluruh kekuatannya, dia malu dengan pemboman itu. Namun, untuk saat ini, dia masih bisa memblokir serangan ini. Hanya saja dia tidak memiliki energi cadangan untuk menghancurkan formasi. Pada saat ini, Mu Rongyu juga melancarkan serangan. Seni Suci Agung Raja Surgawi. Tebasan jiwa ilahi. Mu Rongyu baru saja menggunakan dua keterampilan tempur ini untuk meluncurkan serangan paling ganas bola-balik. Begitu Feng Qiankun kehilangan akal sehatnya, Mu Rongyu akan mengambil kesempatan untuk menyerang dan membunuhnya. Namun, entah apakah karena momen kritis hidup dan mati, Feng Qiankun telah melakukan hal yang luar biasa. Meskipun, seni suci agung Raja Surgawi, milik Mu Rongyu dan pengaruh lainnya padanya masih ada, itu sudah tidak berarti. Feng Qiankun, matilah aku. Meng Men berteriak keras, bergegas keluar dari formasi, dan menyerang siang Feng Qiankun lagi. Feng Qiankun berteriak diam-diam, sosoknya mundur dengan keras, menghindari serangan Meng Man. Awalnya, meskipun peringkatnya lebih tinggi dari Meng Man, tetapi selisihnya tidak terlalu besar. Selain itu, dia sekarang harus menahan serangan formasi. Berhasil, suara Mu Rongyu tiba-tiba terdengar di belakang Feng Qiankun. Feng Qiankun terkejut, dan segera memindahkan semua kekuatannya ke ruang jiwa, melindungi jiwa dan pikirannya. Namun kali ini, Mu Rongyu tidak menyerang dengan jiwa dan pikiran, tetapi dengan kekuatan. Bang! Dengan suara, bang, tinju yang telah mengumpulkan kekuatan terkuat milik Mu Rongyu menghantam tubuh Feng Qiankun dengan keras, dan segera meledakkan tubuhnya. Feng Qiankun hampir muntah darah di dalam hatinya, dan dia tidak sabar untuk mengutuk Mu Rongyu sebagai orang yang tidak tahu malu. Bukankah kamu telah menyerang dengan jiwa sepanjang waktu? Mengapa kekuatan itu tiba-tiba menyerang? Bukankah ini mempermainkanku? Namun, dia tidak punya waktu untuk mengutuk sekarang, dia harus melarikan diri. Pasti, dia harus mati. Mu Rongyu akan membunuhnya ketika dia memiliki tubuh fisik, apalagi hanya satu jiwa. Mu Rongyu mengulurkan tangannya yang besar, melesat menembus ruang dan waktu yang tak terbatas, dan meraih jiwa Feng Qiankun. Kali ini, Mu Rongyu tidak memilih untuk membunuh jiwa Feng Qiankun.
Murong Yu tidak dapat menjamin apakah Feng Qiankun memiliki kehidupan ketiga. Jika tidak, jika ia memenggal jiwa Feng Qiankun akan benar-benar mati. Murong Yu tidak ingin mengambil risiko, karena ia ingin menaklukkan Feng Qiankun dan mengendalikan jiwanya. Biarkan Feng Qiankun menjadi budaknya. Oleh karena itu, kali ini ia bergerak, ia hanya meraih Feng Qiankun. Melihat tangan besar yang diraih Murong Yu dengan cepat, Feng Qiankun menjadi cemas. Sekarang, bagaimana mungkin ia tidak mengerti? Meng Man, serta orang-orang dari klan Feng dan klan Iblis, mungkin sudah dikendalikan oleh Murong Yu. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang-orang itu dengan sukarela membiarkan Murong Yu mengendalikan mereka? Murong Yu mampu mengendalikan begitu banyak pemain kuat di daftar suci, yang membuat Feng Qiankun sangat terkejut. Selain itu, Murong Yu dapat mengendalikan Meng Man seperti halnya dirinya. Sebagai leluhur terkuat kedua dari klan Feng, ia memiliki kesombongannya sendiri. Dia lebih baik mati daripada dikendalikan. Begitu dia dijatuhkan, Murong Yu pasti akan mengendalikannya. Jadi, dia ingin melarikan diri. Namun, yang membuatnya putus asa adalah bahwa formasi kuat yang awalnya miliknya telah menjebaknya dalam-dalam saat ini. Dia tidak bisa melarikan diri. Melihat tangan besar Murong Yu hendak mencengkeramnya, Feng Qiankun menggertakkan giginya dan melirik Murong Yu dengan sedikit kepahitan, dan dia benar-benar bertekad dalam hatinya. Boom! Pada saat ini, tepat ketika Murong Yu hendak mencengkeram jiwa Feng Qiankun dengan tangannya yang besar, jiwa Feng Qiankun tiba-tiba hancur berkeping-keping. Kekuatan yang mengerikan itu bahkan menghancurkan tangan besar Murong Yu. Ledakan jiwa, Murong Yu memulihkan tangan besar yang hancur itu dengan sebuah pikiran. Namun, wajahnya sangat jelek. Jiwa itu meledak, dan bahkan tidak ada pecahan jiwa yang tertinggal, tidak meninggalkan apapun untuk Murong Yu. Sebaliknya, Murong Yu kehilangan sebagian kekuatannya. Namun, Murong Yu juga sedikit mengagumi Feng Qiankun. Orang ini benar-benar memiliki ketekunan, dan dia meledakkan dirinya sendiri dengan sangat tegas. Ada pepatah yang mengatakan bahwa lebih baik mati daripada hidup. Tidak banyak orang yang bisa bunuh diri dengan tegas. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa Feng Qiankun memiliki kehidupan ketiga, atau bahkan kehidupan keempat. Jika dia memiliki lebih banyak kehidupan, bahkan jika dia mati kali ini, dia masih bisa dibangkitkan. Itu hanya satu kehidupan yang hilang, tidak benar-benar mati. Jelas, Meng Man juga memikirkan pertanyaan ini, Yang Mulia, berdasarkan pemahaman saya tentang hal-hal ini, dia jelas bukan orang yang berani bunuh diri. Hal-hal ini pasti bisa dibangkitkan. Murong Yu mengangguk, dia juga menebak. Namun, setelah Feng Qiankun bunuh diri, itu sama saja dengan mati, tidak ada lagi. Murong Yu sama sekali tidak dapat menemukannya, dan kemudian membunuhnya sepenuhnya. Jika ingin membunuhnya, Anda hanya dapat menunggu hingga lawan dibangkitkan. Hanya saja, Murong Yu, yang juga telah mempraktikkan teknik Phoenix Nirvana, memiliki pemahaman yang baik tentang teknik ini. Selama Phoenix Nirvana telah dikultivasikan ke Xiao Cheng atau alam yang lebih tinggi, akan ada peluang untuk Nirvana. Waktu Nirvana tidak tetap, itu dapat dibangkitkan segera setelah kematian, atau dapat dibangkitkan setelah jangka waktu yang lama. Dan waktu ini dapat ditunda hingga 1000 tahun. Semakin kuat kekuatannya, semakin lama kebangkitan akan tertunda. Bagaimanapun, dalam keadaan kematian, konsumsi diri sendiri juga sangat besar. Umumnya, yang terkuat dalam daftar suci dapat dibangkitkan dalam waktu 10 tahun. Dan orang kuat seperti Feng Qiankun dalam daftar suci dapat ditunda setidaknya selama 100 tahun. Jika Murong Yu tidak melakukan apa-apa, dia dapat tinggal di sini selama 100 tahun, bahkan 1000 tahun. Bagaimanapun, Feng Qiankun bunuh diri di sini, dan dia hanya dapat bangkit kembali di dekatnya. Namun, Murong Yu datang kali ini karena jantung laut. 100 tahun kemudian, hati laut takut bahkan sampah pun hilang. Dibandingkan dengan menaklukkan Feng Qiankun, lebih penting untuk merebut jantung laut dan membiarkan Yu Mengqing bergegas ke daftar suci. Namun, membiarkannya menyerah seperti ini membuatnya sedikit tidak mau. Bagaimanapun, jika Feng Qiankun dapat dibunuh, itu akan sangat melemahkan kekuatan klan Feng. Dan begitu Feng Qiankun ditundukkan, itu tidak hanya akan semudah melemahkan kekuatan klan Feng, kekuatan sekte suci juga akan meroket. Sementara Murong Yu ragu-ragu, pikiran ilahi yang besar menyapu ratusan juta waktu dan ruang dari kejauhan, dan tersapu. Ketika roh yang besar dan tak tertandingi ini melewati tubuh Murong Yu, puluhan ribu rambut dingin Murong Yu langsung berdiri. Nafas kematian yang sangat kuat langsung menyelimuti hatinya. Murong Yu langsung terkejut. Dia tahu bahwa penguasa pikiran ilahi ini pastilah orang kuat di daftar suci, dan dia adalah orang kuat dengan peringkat yang sangat tinggi dalam daftar suci. Bahkan jika itu tidak sebagus Yu Yang Jia, itu pasti jauh lebih baik daripada orang-orang ini. Jika lawan ingin membunuh Murong Yu merasa bahwa dia pasti tidak akan mampu menahan pukulan lawan. Untungnya, pikiran ilahi yang besar itu baru saja melewatinya, tidak menempel padanya sama sekali. Hal ini membuat Murong Yu menghela napas lega. Bagaimanapun, bertemu dengan orang yang tidak berdaya seperti itu adalah sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Auzu.com. Tepat saat Murong Yu menghela napas lega, ia mendengar sedikit kejutan dari langit.
Jantung Murong Yu berdebar beberapa saat, lalu ia menyerbu He Tu Luo Su tanpa ragu-ragu. Namun, sudah terlambat. Pada saat yang sama pikirannya bergerak, pikiran ilahi yang mengerikan itu berbalik, lalu langsung menyelimuti Murong Yu. Pada saat ini, Murong Yu merasa bahwa kekosongan di sekitarnya membeku. Meskipun tubuh dan jiwanya tampak membeku, ia sama sekali tidak dapat bergerak maju. Kesulitan. Pada saat yang sama, sesosok-sosok merobek kekosongan dan muncul tepat di depan Murong Yu. Ini adalah pria parubaya berjubah hijau tanpa janggut, dengan wajah tampan, tetapi pria tampan dengan pesona tak terbatas. Namun, Murong Yu merasakan niat membunuh yang sangat kuat dan napas yang tampaknya mirip dengan yang keluar dari orang ini. Kau membunuh anakku. Pria parubaya itu melirik ke arah Murong Yu, lalu menatap Murong Yu dengan acuh tak acuh. Meski suaranya datar, Murong Yu merasakan niat membunuh dari suaranya. Putramu. Wajah Murong Yu menunjukkan ekspresi bingung. Ini bukan kepura-puraan Murong Yu. Sebenarnya, banyak orang yang dibunuh oleh Murong Yu, tetapi hantu itu tahu siapa putra pria parubaya ini. Memikirkan hal ini, Murong Yu melirik pria di Qingpao, dan kemudian terkejut. Karena cahaya kekuatan dari pria berjubah hijau itu terlalu kuat. Meski tidak sehebat Yu Yang Jia dan Feng Changqiong, mereka tidak jauh berbeda. Orang ini pasti berada di peringkat 30 teratas dalam daftar suci. Siapa yang punya ayah sekuat itu? Murong Yu berpikir sejenak, tetapi tidak memiliki kesan sama sekali. Melihat ekspresi bingung Murong Yu, pria di Qingpao itu memancarkan sedikit niat membunuh di matanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus, namaku Xiu Yang, patriark klan Xiu Luo. Hembusan napas. Murong Yu segera menyembur. Dia ketakutan oleh pria berjubah biru, orang ini ternyata adalah patriark klan Asura. Di dalam klan Sein, klan Sura, seperti klan Phoenix dan klan Naga, semuanya adalah ras puncak dengan kekuatan yang sangat kuat. Yang membuat Murong Yu tertekan adalah bahwa dia hanya melewati klan Asura, tetapi dia bertemu dengan orang yang kuat di tingkat kepala klan Asura. Seperti yang semua orang tahu, justru karena pertarungan mereka itulah Xiu Yang tertarik. Dan Xiu Yang hanya memiliki kebiasaan menyapu pikiran ilahi, tetapi dia menemukan bahwa Murong Yu memiliki napas putranya. Putranya, Xiu Qing, telah terbunuh sejak lama, dan aura di tubuh Murong Yu pasti telah diambil oleh Xiu Qing dengan teknik khusus saat ia membunuh Xiu Qing. Oleh karena itu, Xiu Yang akan merasakannya. Pada saat ini, Murong Yu telah mengingat apa yang sedang terjadi. Di alam rahasia Wenzhen, urusan neraka disergap dan hampir sepenuhnya dimusnahkan. Dan orang yang membunuh mereka berasal dari klan Sura, dan pemimpinnya adalah Xiu Qing. Pada awalnya, meskipun Murong Yu lemah, tubuh fisiknya sangat kuat, dan ia membantai Xiu Qing yang telah mencapai tingkat orang suci leluhur Chaos. Perasaan, bahwa latar belakang Xiu Qing sangat mengerikan. Namun, bahkan jika ia tahu bahwa Xiu Yang adalah ayah Xiu Qing, Murong Yu pasti akan membunuhnya. Dan Murong Yu juga agak mengerti mengapa orang-orang urusan neraka hampir dimusnahkan, bahkan Yu Yang Jia, yang terkuat ke-10 dalam daftar suci, hampir terbunuh. Klan Sura sangat kuat dan pasti memiliki banyak harta. Bukan tidak mungkin untuk membunuh Yu Yang Jia di bawah penyergapan. Jika bukan karena Murong Yu, klan Asura mungkin akan berhasil. Namun, yang membingungkan Murong Yu adalah mengapa Yu Yang Jia tidak membalas dendam terhadap Su Luo setelahnya. Dengan kekuatannya, dia pasti bisa menyapu bersih klan Asura. Ya, putramu dibunuh olehku. Bukan hanya putramu, tetapi klan Asuramu juga akan diinjak-injak olehku. Sejak hari kau berurusan dengan urusan nerakaku, kita ditakdirkan untuk mati dan hidup. Kata Murong Yu dingin, mengatakan bahwa dia sama sekali tidak takut pada Xiu Yang. Bagaimana dengan 30 teratas dalam daftar suci? Masalah besarnya adalah membunuh Murong Yu sekali. Murong Yu telah berlatih Phoenix Nirvana, bahkan jika dia terbunuh, dia masih bisa dibangkitkan. Hebat, Xiu Yang tersenyum dingin. Melihat niat membunuh melintas di matanya, dia mengulurkan tangan besar, dan dia akan menamparkan Murong Yu sampai mati. Tetapi pada saat ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Tangan besar yang awalnya menamparkan Murong Yu berubah menjadi mencengkeram, dan dia mencengkeram Murong Yu. Saat berikutnya, dia melangkah keluar selangkah demi selangkah dan menghilang di tempat. Segera, setelah Xiu Yang dan Murong Yu menghilang, sesosok muncul dari udara tipis di lokasi asli Murong Yu. Bukankah Feng Qiankun siapa itu? Murong Yu, aku kehilangan 2 nyawa. Aku tidak berbagi kehidupan yang sama denganmu. Jika kamu tidak mati, aku akan membunuhmu sendiri di masa depan. Melihat ke arah di mana Xiu Yang dan Murong Yu menghilang, wajah Feng Qiankun penuh dengan kebencian. Warnanya,